Halo semua, berjumpa lagi dengan Abdi sini dan ini adalah PC yang saya pakai untuk editing. Tidak seperti kebanyakan warga sipil lainnya ya, di sini saya lebih suka LED merah ketimbang RGB. Bagi Anda yang RGB addict mungkin melihat PC saya ini kayak kaku banget gitu ya, atau sangar iya, menarik kagak? Ya betul guys. Saya mengerti dan GameMax memahami ya. Saya pun mengakui RGB itu bagus, enak dilihat, tapi kalau nggak berlebihan bro, nggak over, perfect amount of RGB istilahnya ya. Nah di sini ada fan dan RGB bar dari GameMax, GameMax Rainbow C9 dan GameMax Viper. Pertama kali tahu tentang produk ini dan langsung dikirimi GameMax. Saya jujur part dari GameMax ini keren maksimal, worth it banget ya. Karena fan ARGB kayak fitur ini harganya 70 ribuan saja bro. Dan ARGB bar ini 100 ribu lebih sedikit saja. Recommended. Dimana lagi ada part ARGB keren dengan harga seperti itu bro. Nah sebelum kita review lebih lanjut, saya akan pasang dulu komponen dari GameMax ini ke PC saya. Oke, inilah dia penampakannya setelah dua fan dan ARGB barnya terpasang. Bagaimana pendapatnya guys? Menarik bukan? Nah, pertama mari kita bahas fan-nya dulu ya. Inilah dia teman-teman, GameMax Rainbow C9 ARGB. Simple sekali dari packingannya, tapi isinya keren bro. Penampang atau potongan-potongan frame fan-nya itu bagus ya, dengan sedikit ukiran-ukiran gitu ya pada samping-sampingnya. Pusat RGB atau mata LED dari fan ini berada di tengah ya, jadi dipancarkan ke samping-samping, merambat melalui blade dari fan, kemudian terbias juga di sekeliling fan yang mana diberi akrilik bro. Lalu walaupun harganya murah, di setiap sisi itu sudah diberi karet seperti ini guys. Rubber ya untuk menahan getaran, juga berfungsi untuk mengurangi noise bro. Luar biasa ya, ini depan belakang sudah diberi, tidak perlu dipasang manual ya. Kemudian setelah saya rasakan di sini memang build quality-nya mantap, padat banget bro. Bahan plastiknya bagus dan penampangnya diberikan cukup tebal di sini. Lanjut ke technical spec-nya, fan ini berukuran 12 cm, pastinya tebalnya 2,5 cm. Beratnya 150 gram dan sudah hydro bearing bro. Airflow maksimalnya 56,52 cfm, noise levelnya maksimal di 28,8 decibel. Untuk speed atau RPM-nya itu 1200 RPM plus minus 10% bro. Kemudian soal konektor, perputaran fan diakomodir oleh 3 pin PWM ya. Kemudian juga diberikan Molex bro. Nah ini bagus sekali ya, support carry hore juga. Jadi kalau teman-teman membeli fan ini dalam jumlah banyak ya, kemudian lupa membeli splitter PWM gitu ya, tidak masalah ya, bisa memakai Molex dulu untuk sementara waktu. Lalu konektor selanjutnya tentu saja ARGB konektor ya. Di sini juga diberikan male dan female bro, luar biasa guys. Kalau konektor ARGB 5 volt yang diberikan male female seperti ini, tentunya juga tidak diperlukan RGB splitter ya. Beberapa fan dan perangkat ARGB lain tentunya bisa digabung di sini menjadi satu saja yang perlu ditancapkan ke ARGB motherboard atau ke commander yang support ARGB ya. Itu saja dari fan GameMax Rainbow ini. Selanjutnya kita beralih ke ARGB barnya ya. GameMax Viper AR40. Ada dua tipe, AR40 dan AR30. Jadi saya salah request ke GameMax sehingga ini nggak muat di dalam casing bro. Waduh, dasar amatir ya. Tapi nggak apa-apa, jadi ambient atau backlight seperti itu juga keren juga sih. Nah inilah dia guys, terang banget ya kayak lightsaber Star Wars gitu. Jadi ini panjangnya 40 cm, lebar dan tingginya 1,85 cm. Ada 40 mata LED ya, artinya setiap 1 meter itu ada LED-nya, yang mana rapat sekali, yang hasilnya begitu solid, begitu menampilkan warna seperti ini. Ini juga ARGB ya, dan support ARGB kebanyakan motherboard. Bisa kita ganti polanya seperti ini. Nah, soal material, GameMax Viper ini menggunakan akrilik, aluminium, dan magnet. Jadi dua sisinya itu magnet dan dua sisinya lagi itu akrilik putih susu yang memancarkan cahaya bro. Build quality-nya juga cukup kokoh dan lumayan berat guys, sekitar 145 gram.
Daya yang dibutuhkan juga cukup mirip dengan fan ya, yaitu 2 watt lebih sedikit. Kemudian untuk konektornya ini pastinya juga ARGB 3 pin ya. Panjang kabelnya 50 cm. Cuma hanya yang female saja, tidak combo dengan male ya. Artinya jika teman-teman ARGB-annya tidak memiliki male-female seperti fan tadi, ini membutuhkan splitter ya kalau mau digabung dengan ARGB lainnya. Soal penampilan, ini memang ngejreng banget sih bro. Over ya, terlalu terang. Sampai-sampai membuat video ini gelap di beberapa cuplikan ya. Kalau ditempatkan di dalam casing, itu bakalan mengalahkan intensitas cahaya dari komponen lainnya bro. Tapi nggak apa-apa sih ya, tergantung selera ya. Kalau ditempatkan di dalam sebagai lighting penerangan komponen juga keren sih. Oke guys, kesimpulannya kedua part ARGB dari GameX ini worth it banget ya. Harganya nggak terlalu mahal. Dan kita mendapatkan item dengan build quality yang bagus sekali. Fiturnya banyak gitu ya. Fungsionalnya juga banyak bro. Kayaknya cuma GameX yang punya fan ARGB sesolid dan sekaya fitur ini, serta ARGB bar yang segede gaban gitu dengan harga yang terjangkau ya. Wah, salut ini untuk GameX yang menciptakan dua produk ini. Oke guys, itulah dia review dari GameX Rainbow C9 dan GameX Viper ARGB. Bagaimana tanggapannya? Sekali lagi, silakan tuliskan di kolom komentar. Jika ada kritik, saran, dan tanggapan lainnya juga boleh. Terima kasih banyak sudah menonton. Saya rasa sampai di sini saja konten kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Di konten kedepannya semoga ada rakitan yang bisa menggunakan perangkat ARGB dari GameX ini, kemudian casing GameX sebelumnya yang sudah saya review, dan ada tower atau heatsink dari GameX juga, GameX Gamma 500. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.